I just want to say, All my fellas, all my fellas. Halo semuanya, selamat datang di video gue yang lainnya. Di video kali ini gue akan review Tangem Wallets. Ini adalah kartu kripto atau wallet kripto yang sebenarnya sudah cukup populer di kalangan industri Web3 ya. Dan, nah ini barangnya. Dan ini gue emang dikirim for free dari mereka. Gue bukan beli, ini gue dibayar juga untuk bikin reviewnya. Cuma mereka memang minta gue untuk review jujur, sejujur-jujurnya, apakah gue suka sama produknya atau enggak. Dan kalau emang jelek, gue bakal kasih tau jelek. Kalau misalnya bagus, gue akan bilang bagus. Ya, jadi semuanya akan gue sharing di video kali ini. Kita akan mulai dari unboxing, review pemakaiannya, dan bahkan aplikasi juga akan kita review. Karena setahu gue, Tangem Wallet ini tuh dia memang sangat-sangat berhubungan erat sama aplikasinya. So, kita bakal review banyak tentang ini. Ada kartu, dan juga ada cincin, ya, Tangem Ring. Buat teman-teman yang pengen nonton cepat aja video ini, sini ada timestamp, karena bisa langsung lihat aja ini ada bagian-bagian apa aja, atau segmen apa aja di bagian video ini. Ada gue nge-review open boxingnya, first look-nya seperti apa, isi boxnya ada apa aja, bahkan sampai gue ada honest review, dan gue juga ngebarat-barat si cincinnya tuh pakai pisau tuh kayak gimana hasilnya. Dan bahkan juga ada gue bikin simulasi kalau misalnya kartunya atau cincinnya kena curi dan HP kalian kena curi, kayak gimana cara hacker itu tuh bisa akses wallet kalian dan transfer uangnya. Dan itu kita bikin simulasinya kayak gimana hasilnya. Situ juga ada semuanya. Jadi kalau kalian mau cepat bisa langsung skip aja di sini. Oke, untuk first look ya, ini ada dari kartunya. Ya, bentuk produknya biasa-biasa aja. Ini masih disegel semuanya guys. Gue bahkan belum pernah pegang kartunya sama sekali. Nah, Tangem Wallet itu juga sebenarnya udah pernah bilang kalau mereka sudah pernah produksi sekitar 4 juta kartu lebih ya di website mereka. Dan belum pernah ada satupun yang kena hack ya, which is good for now. Ini juga yang lain, yang cincinnya. Bentuknya ya mirip aja, simpel aja ya. Nggak yang gimana-gimana. Oke, kita langsung brewek aja ya. Oke, ini sudah kita brewek, kita masuk ke yang kartu dulu ya. Oke, ini kartu, kita dapat 3 ya setahu gue ya. 1, 2, dan juga 3. Oke, that's how it looks, Tangem Cards. Ada nomor serinya di belakang, dan nomor serinya selalu beda-beda dari 3-nya. Nah, kalau untuk desain ini, sebenarnya gue pribadi lihat di websitenya, mereka tuh ada yang namanya beberapa jenis desain. Ini yang versi paling populernya, yang langsung merek ada tulisan Tangem gitu. Kalau gue pribadi sebenarnya lebih rekomen kalian ambil yang tidak ada tulisan Tangemnya, atau tidak ada logo kriptonya, tidak ada logo Bitcoinnya. Ambil yang simple aja, bahkan ada yang polos kalau nggak salah. Atau sesuatu gambar yang lain lah. Atau misalnya kalau kalian punya, kalian mau tempelin stiker juga boleh. Kenapa? Karena ya mungkin beberapa orang kripto atau misalnya orang jahat lah yang ngerti kripto tahu ini tuh wallet dan bisa mengancam kalian atau ya apa bilang ya, bikin kalian jadi lebih vulnerable kalau misalnya orang tahu kalau itu adalah crypto wallet. Jadi kalau gue boleh rekomen, ambil aja yang desainnya tuh yang polos atau kalian tempelin stiker supaya orang nggak tahu kalau itu sebenarnya adalah wallet crypto. Ya cuman bentuknya seperti ini feelsnya good ya teman-teman ya. Fleksibel kayak kartu kredit biasa, nggak ada yang aneh-aneh. Ini gue baret-baret pakai kuku juga, kayaknya nggak ada masalah. Nggak ada bekas-bekasnya ya. Gue baret-baret gini juga. So far so good ya. Ini cincin, kita bisa pilih ring size-nya itu langsung dari websitenya. Dan ini first look gue nggak pernah lihat sama sekali produknya. Which looks actually very very premium. Wow. Ini nggak ada logonya sama sekali ya. Logonya ada di dalam, teman-teman nggak tahu kalian bisa lihat atau nggak. Ya ada logonya itu Tangem gitu ya. Cuman sisanya luarnya itu bener-bener shiny black. Ini cukup ringan. Kelihatan dari luar kayak cincin besi biasa, maksudnya yang kayak perhiasan biasanya bisa jadi kalung juga segala macam. Nah, di dalam sini tuh ada NFC-nya. Jadi dia sebenarnya teknologinya sama aja dengan kartu ini. Dan dia nanti sistemnya pakai sistem tapping. Cuma bedanya ini bentuknya dalam cincin aja, jadi lebih fashionable gitu dan nggak gampang hilang karena bisa kita pakai tiap hari juga gitu. Nah, untuk yang cincin ini teman-teman, di dalamnya itu kalau nggak salah ada kartu lagi. Nah, looks-nya sama persis dan gua cukup tahu kalau misalnya kartunya itu nggak bisa ambil desain sembarangan ya, jadi emang udah defaultnya begini. Jadi kalian nggak bisa pilih-pilih desainnya mau kayak gimana. Untuk khusus yang cincin doang. Alright, itu first look daripada kartu dan juga cincinnya. Sekarang kita masuk ke review penggunaannya seperti apa.
Oke, gue sekarang sudah download aplikasi Tanjam Wallet-nya. Ini bisa kalian dapetin di App Store, Play Store, ya kalau kalian pakai Android, iOS, itu semuanya bisa harusnya. Dan walletnya cukup simple ya, maksudnya ini kayak wallet pada umumnya, kalau gue bisa bilang. Dan di sini kita ada tulisan upgrade ya, upgrade your wallet to hardware security. Kita start upgrade karena kita udah punya walletnya basically. Nah, di sini ada disuruh kita enable NFC, kita enable dulu NFC-nya, kita nyalain. Nah, di sini kita akan diminta untuk pasang access code. Nah, access code ini adalah yang membuat si Tanjam Wallet ini tuh jauh lebih secure. Kenapa? Kalau misalnya Tanjam Wallet ini tuh akhirnya ntar dicuri, misalnya tiga-tiganya kecuri, atau misalnya kebakaran rumah kalian dan segala macamnya, tapi HP kalian bisa diambil atau hal semacamnya, yang membuat maling itu tidak bisa akses aplikasi kalian adalah karena kalian punya access code ini. Jadi dengan adanya access code ini, basically kalian jadi lebih aman. Dan ini tuh bisa dalam bentuk teks atau dalam bentuk angka ya. Di sini gue akan bikin angkanya gampang aja. Terus di sini juga ada at least di HP gue ya, karena gue bisa punya fingerprint, gue bisa allow to use biometrics. Jadi di mana gue bisa akses juga pakai fingerprint gue. Nah, di sini kita udah bisa pakai kartunya seperti biasa. Dan menurut gue guys, untuk wallet ya itu tuh yang sangat penting adalah berapa banyak network yang dia bisa ambil. Dan kalau gue lihat di sini, at least dia ada Bitcoin, Ethereum, Tron, dan ya USDT-nya Tron di sini tulisannya. Kita coba add tokens di sini ya. Nah, di sini cukup banyak ya. Kita coba ke token atau network favorit gue, Hyperliquid. Oh, Hyperliquid juga ada ternyata. Ini gue bisa nyalain. Oh, that's nice. Nah, yang gue biasanya suka pakai itu adalah sistem wallet connect-nya. Jadi kalau misalnya kita mau nih akses ke komputer, ya gue jujur aja nggak gitu suka bernavigasi di dunia kripto pakai HP, apalagi wallet Web3 kayak gini. Gue sukanya tuh pakai komputer, teman-teman. Gue jarang banget pakai aplikasi yang ada di HP sebenarnya. Karena menurut gue ini aplikasi HP ini tuh nggak begitu powerful atau cukup terbatas lah, dan gue jauh lebih suka ngeliat desktop version daripada aplikasi-aplikasi Web3 yang ada di luar sana. Let's say kita review langsung aja ya. Gue akan masuk ke misalnya Hyperliquid. Apakah bisa kita connect yang aplikasi di HP ini dengan menggunakan cincin ini atau misalnya pakai backup kartu ini? Apakah bisa atau enggak? Ya, kita coba langsung. Oke, sekarang let's say gue sudah ada di aplikasi Hyperliquid ya di dalam komputer gue sekarang. Ini sekarang lagi kita record langsung. Kita coba connect. Dan sebenarnya kalau kita lihat jumlah wallet yang available di sana di Hyperliquid sebenarnya nggak banyak. Cuman kita bisa pakai sistem yang namanya wallet connect di sini, dan kita bisa lihat di sini juga ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada sistem scanning ya. Kita bisa wallet connect, klik di sini. Ini kita scan ya wallet connect-nya. Kita lihat connection request, app Hyperliquid, wallet networknya benar, connect. Dan sekarang connected to Hyperliquid. Oke. Benar ya, itu alamat wallet kita dan segala macam. Oke, kita coba pakai aplikasi yang lain ya. Misalnya kita coba masuk ke AAV, ini salah satu protokol yang cukup besar. Kita coba buka AAV atau Camino Finance ya. Kita masuk ke AAV dulu aja, ini dari Ethereum. Ya, kita coba get started. Dan pilihannya di sini nggak banyak ya, ada other wallets. Ya, kita other wallets saja, dan di sini ada scan. Kita coba scan. Oke, connecting. Dan kita klik connect. Oke, connect. Cepat banget. Ini cukup lancar ya menurut gue ya. Terus gue buka lagi. Gue sekarang connect ke Camino Finance. All wallets. Wallet connect. Kita coba scan lagi. Specify selected net, at least one network. Oke, ini dia nggak langsung otomatis ya. Kita coba select networknya langsung Solana. Cuma ada satu sih. Oh, karena gue belum ada Solananya. Oke, coba gue add tokens. UI-nya sebenarnya menurut gue cukup straightforward kalau misalnya kalian ngerti cara pakai Web3. Cuman kalau misalnya kalian nggak ngerti Web3, kalian pemula gitu, menurut gue agak sulit dimengerti.
Tapi karena gue emang pengguna Web3 dari awal, udah cukup advance, jadi gue cukup memahami gampang gitu. Ini gue coba connect ya, langsung connect dan ya bisa langsung. Cukup simple. Oke, so far connecting ke apps cukup mudah ya, dan nggak ada masalah so far. Gue coba akan bertransaksi sedikit dan gue coba experience gimana rasanya. Oke, sekarang kita sudah punya dana di dalam Tangem kita. Kita sederhana aja, kita cuman akan experience gimana caranya kita kirim duit. Ya, kita coba akan klik Ethereum, kita akan send, high token, oh ini send. Oke. Kita akan send, misalnya contoh kita masukin 0,0005 aja kecil gitu ya. Kita akan send, kita klik next, sini sudah ada address-nya kebetulan. Kita akan send, network fee-nya kita bisa pilih, which is good, bisa slow, bisa market, bisa fast, that's good. Kita send. Oke, dia suruh gue pakai biometric. And then dia suruh kita nge-scan. Gue akan nge-scan pakai cincin dulu. Bisa nggak? Oke. Ini scanningnya agak ribet, tapi menurut gue ini bukan karena cincinnya, tapi karena HP gue emang. Jadi gue coba akan lepas, seperti tutorialnya di gambarnya, dipegangnya begini. Nah, dia langsung nge-scan ya. Transaction sent. Selesai. That's good. Terasa smooth ya. Cuman kalau gue boleh kasih review, cincinnya is nice to have. Dia enak dipakai. Gak ada yang aneh-aneh. Looks good. Looks premium. Black. Simple. Gak ada logo Tangem-nya. Gak ada yang aneh-aneh. Tapi bisa gue bilang ketika kita pasang ke NFC-nya, at least di HP gue ya, itu tuh rasanya cukup susah. Kayak menebak-nebak. Karena kan contact point-nya kecil banget ya. Kayak bagian mana gitu yang mau diiniin gitu. Tapi sementara kalau kita buka cincinnya and then baru kita pasang begini, kayaknya bakal jadi jauh lebih mudah gitu. Oke, let's say HP kita dimaling dalam kondisi kayak gini. Aplikasi kebuka, cincinnya taruh di meja, and then ada orang yang masuk ke sini. Gua keluar dikit, masuk gini, gitu ya. Kayaknya lebih make sense gitu. Jadi aplikasinya belum benar-benar dimatiin. Jadi, Tangem Wallet-nya kebuka nih. Gue buka gitu kan. Cincinnya gue pegang. Atau kartunya gue pegang, sama aja. Terus gue kirim Ethereum gue. Sending 0,00001 contoh gitu lah. Terus gue kirim ke alamat gue gitu, ke alamat malingnya. Harus fingerprint, which is gue gak bisa akses. Karena gue maling ceritanya. Misalnya gue pakai fingerprint gue yang aneh gitu ya. Gak bisa. Cancel. Access code. Oke. Ini berarti jauh lebih aman ya daripada gue duga ya. Misalnya gue salah ketik. Sembarangan deh. Continue. Dia tetap nyuruh scan. Access code-nya salah. Nggak bisa. Berarti even dalam kondisi HP-nya kebuka sekalipun, dia nggak bisa ya. Oke, so what's the verdict? Apakah gue rekomendasikan kalian pakai 3 kartu ini? Ya, atau kalian pakai 1 cincin dan 2 kartu seperti ini ya. Gue jujur rekomendasi terserah kalian mau yang mana. Kalau cincin menurut gue ya, mau dibilang security agak gimana gitu, karena buat orang-orang yang tahu-tahu aja, mungkin tahu kalau ini sebenarnya ada wallet. Cuman jarang banget ada orang yang benar-benar paham kalau itu adalah wallet. So ya begitulah, kayak apakah se-obvious itu kalau ini adalah wallet kripto? Menurut gue sih enggak ya. Cuman emang secara desain dia cuma punya black dan looks-nya seperti ini. Dia nggak punya warna-warna lain dan emang dari materialnya gue lihat nama materialnya adalah zirconia ceramic, which is bukan material sembarangan ya. Dan ini gue baret-baret pakai kuku, tentu aja nggak bisa. Gue baret-baret pakai besi, nggak baret ya. Which is very nice. Mungkin kalau misalkan pasir segala macamnya, kalau kena diamond pasti baret ya tentu aja. Cuman it's very tough juga. Harusnya ini juga waterproof. Gue nggak bisa bilang itu waterproof atau enggak. Ya dari website kalian bisa cek. Dan untuk yang kartu, materialnya bagus. Kalau kalian mau beli untuk wallet pertama kalian, gue rekomendasiin jujur kartu aja. Nggak usah yang aneh-aneh. Ya, tapi kalau kalian mau ambil yang cincin juga nggak masalah. Kualitasnya bagus, tapi yang tadi gue bilang, karena dia ada tulisan Tangem-nya, menurut gua agak gimana gitu, karena
orang yang tahu ini wallet ya tahu ini wallet. Cuman kalau ini dicuri pun nggak masalah juga sebenarnya turns out. So my honest review, can I recommend you this? Ya, of course, untuk wallet pertama kalian dan harganya juga cukup murah ya dibandingkan yang lainnya. Kalau kalian tertarik untuk dapetin ini, kartu or even the ring, kalian bisa cek di deskripsi di bawah dan pakai kode gua ya, itu dapat diskon 10%. Dan saran gua ya, karena dia pembeliannya dari luar negeri, mungkin bisa nitip sama teman-teman yang lain juga sekalian. Jadi belanjanya sekalian, jadi ongkirnya cuma 1 kali dan bayar biaya cukainya sekali gitu. Pengalaman gue pribadi ya pas gua beli kayak ginian, barang-barang luar negeri terutama, biasanya ada biaya cukai dan itu tuh agak repot. Cuman ya itu nggak serepot yang gimana-gimana banget lah. Masih bisa lah kalian beli dari luar. Oke guys, kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya ketinggalan atau apapun yang gue lupa untuk review, please tanya di bawah, nanti gue bakal jawab. Dan nanti kalian bisa belajar juga dari sana. Oke guys, itu aja untuk review kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.